Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Semoga antum dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ustazah, pelajaran PAI kita hari ini adalah tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran kita adalah: yang pertama, siswa mampu menyebutkan contoh sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa mampu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, siswa mampu mengikuti sifat kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini, pembelajaran kita fokus pada sifat jujur dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai membahas tentang sikap jujur dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu Ustazah akan bercerita tentang sejarah kehidupan Nabi kita tercinta semenjak beliau masih kecil hingga beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sejak kecil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa hidup mandiri. Beliau selalu jujur, sabar, penyayang, dan pantang menyerah. Ayahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau hidup bersama pamannya Abu Talib. Beliau sangat rajin mengembala dan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Dalam berdagang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjelaskan keadaan barang dagangannya. Jika ada yang rusak, beliau mengatakan apa adanya, sehingga para pembeli lebih suka membeli barang dari beliau karena mereka tidak khawatir akan tertipu. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan kejujurannya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang sangat mencintai umatnya. Beliau juga sangat sayang kepada anak-anak. Pernah suatu ketika beliau sedang sujud, Hasan dan Husain cucunya menaiki punggungnya. Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Beliau membiarkan Hasan dan Husain hingga mereka turun dari punggung beliau. Rasulullah juga sangat menyayangi anak yatim, sehingga kata beliau, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka mereka seperti dua jari ini di surga nanti denganku, kata beliau sambil memperlihatkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang didekatkan. Kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bagi diri sendiri, keluarga serta sahabatnya, tapi juga untuk umatnya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu berada dalam kejahiliahan. Nabi Muhammad sangat sedih melihatnya. Beliau memilih untuk menyendiri di Gua Hira. Ketika sedang merenung di Gua Hira, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril.
Malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama turun adalah Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajari manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajari manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Tepat saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW secara resmi diangkat Allah sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Sebelumnya, para Rasul berdakwah pada kaumnya sendiri, tetapi Nabi Muhammad SAW harus berdakwah pada seluruh manusia sampai akhir zaman. 3 tahun pertama dalam menjalankan dakwah, Nabi Muhammad mengajarkan Islam secara diam-diam. Karena tidak semua orang mau menerima ajaran Islam. Orang yang pertama kali menerima ajaran Islam adalah istri beliau Khadijah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, bekas budak beliau yang kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Haritsah. Kemudian sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Orang-orang yang pertama masuk Islam ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dalam mendakwahkan ajaran Islam, Nabi Muhammad banyak mendapat tantangan dari musuh-musuh Islam. Tetapi karena cintanya kepada umatnya, cintanya kepada dinul Islam, dan cintanya kepada Allah, sampai akhir hayatnya, Rasulullah selalu memperjuangkan Islam. Karena hanya dengan Islamlah kehidupan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, anak-anak ustazah, demikianlah materi PAI kita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mencontoh sifat jujur dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.